Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita tidak akan bisa hitung satu persatu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih tentang zikir, bab keutamaan zikir dan dorongan untuk melakukannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, memasukin hadis yang ke 1441. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari Ummul Mukminin Juwairah binti Al-Haris, bahwasanya Nabi meninggalkannya di pagi hari selepas sholat subuh. Dia ada di tempat sholatnya, kemudian di waktu duha. Di waktu duha beliau kembali kepadanya dan dia masih tetap duduk. Nabi bersabda, "Kami masih dalam keadaan sebagaimana tadi aku meninggalkanmu." Dia menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku telah mengucapkan sesudahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang seandainya ditimbang dengan apa yang kamu baca sejak pagi tadi, niscaya ia mengimbanginya. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak jumlah makhluknya. Sejauh ridho dirinya seberat timbangan arasnya dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya." Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam sebuah riwayat miliknya, "Subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridho nafsi, subhanallahi zinata arsi, subhanallahi idada kalimati." Artinya, Maha suci Allah sebanyak jumlah makhluknya, Maha suci Allah sebesar ridho dirinya, Maha suci Allah seberat timbangan arasnya, Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Dalam riwayat Tirmizi, "Ala a'limuka ka kalimati takuli atiha, subhanallahi adada khalqi, subhanallahi adada khalqi, subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridho nafsi, subhanallahi ridho nafsi, subhanallahi ridho nafsi, subhanallahi zinata arsi, subhanallahi zinata arsi, subhanallahi zinata arsi, subhanallahi midada kalimati, subhanallahi midada kalimati, subhanallahi midada kalimati." Maukah kamu aku ajari kalimat-kalimat yang dapat kamu ucapkan? Maha suci Allah sebanyak jumlah makhluknya, Maha suci Allah sebanyak jumlah makhluknya, Maha suci Allah sebanyak jumlah makhluknya, Maha suci Allah sebanyak ridho dirinya, Maha suci Allah sebanyak ridho dirinya, Maha suci Allah sejauhnya, Maha suci Allah sejauh ridhonya, Maha suci Allah seberat timbangan arasnya, Maha suci Allah
seberat timbangan arasnya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Maha suci Allah sebanyak kalimat-kalimatnya. Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Selanjutnya hadis yang ke-1442 dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru masalul hayy wal mait. Artinya, perumpamaan orang yang mengingat berzikir atau mengingat dan menyebut Tuhannya, dan orang-orang yang mengingatnya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Muslim dengan lafaz Masalul baitil ladzi yazkurullaha fihi wal baitil ladzi la yazkurullaha fihi masalul hayy wal mait. Artinya, perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dengan rumah yang di dalamnya tidak disebut nama Allah adalah seperti orang hidup dan mati. Mungkin maksudnya di sini kalau kita sering menyebut nama Allah, rumah kita berarti rumah orang yang hidup. Kalau tidak pernah, laksana rumah orang yang mati. Selanjutnya, hadis yang ke-1943 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullahu ta'ala, ana indat jinni abadi bi wa ana ma'ahu idza zakaruni fa in zakaruni fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa in zakarni fi malaik zakartu fi malai khairi minhum. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku tergantung dengan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya bila dia berzikir, mengingat dan menyebutku. Bila dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Bila dia menyebutku di sebuah perkumpulan, maka aku menyebutnya pada kumpulan yang lebih baik dari mereka. Muttafaqun alaih. Selanjutnya, hadis yang ke-1444 dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sabaqal mufriduna qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah qala zakiruna Allahu katsira. Artinya, Mufaridun telah mendahului mereka bertanya, siapakah Mufaridun itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengingat ini masih ada satu lembar lagi, mungkin besok akan dilanjutkan oleh jamaah yang lain. Cukup sekian yang dapat saya bacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.